Salam, jumpa lagi dengan saya Mariati Saragi. Kali ini pelajaran kita terambil dari eskatologi. Eskatologi artinya ilmu yang mempelajari hal-hal terakhir dan berkaitan dengan penggenapan sejarah penyempurnaan karya Allah di dunia ini. Eskatologi mempelajari tentang hubungan dengan Allah. Rencana dan maksud Allah bagi dunia akan dilaksanakan lengkap tanpa mengerti nubuatan di masa depan. Allah adalah Allah yang memegang perkataannya. Apa yang memulai pekerjaannya akan diteruskannya. Kemudian eskatologi berhubungan dengan firman Allah. Nubuatan yang telah digenapi membuktikan kebenaran dan keakuratan firman Tuhan. Belajar mengenai hal-hal akhir diperlukan jika kita hendak memberitakan firman Tuhan. Kemudian eskatologi berhubungan dengan orang percaya. Orang percaya membawa ke tempat Bapa. Kecemasan berkurang walau kita menghadapi perubahan, kesedihan, dan kematian. Memberi kekekalan, artinya dalam menghadapi pergumulan kita dapat melihat dengan jelas visi kemuliaan yang akan datang. Ketiga, berkenan kepadanya, artinya keinginan kita untuk menyenangkan Allah dengan pelayanan didorong oleh kesadaran bahwa kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan tahta Kristus suatu hari nanti. Kemudian eskatologi berhubungan dengan orang percaya menerima kuasa, hikmat, kekuatan, hormat, dan kemuliaan. Atmosfer surga tercipta dalam kehidupan kita saat dunia yang tidak kelihatan masuk dalam realitas hidup kita. Memberi kemuliaan artinya ketidakadilan yang terjadi saat ini menjadi lebih mudah dihadapi karena kita mengetahui keadilan akan datang di masa depan. Kemudian jangan memberi diri disesatkan, artinya pengetahuan yang benar akan akhir zaman akan menjagai kita dari ajaran palsu. Kemudian menaruh pengharapan, artinya kebenaran akhir zaman akan mendorong kita hidup untuk dikuduskan dan sesuai perintah Tuhan. Kemudian eskatologi mempunyai hubungan dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keinginan tahuan yang berlebihan. Kita mencari sejauh yang tercantum dalam firman Allah. Ada banyak hal yang tidak dikatakan oleh Allah, seperti hal-hal di masa depan. Oleh karena itu, kita fokus kepada tanggung jawab masa ini, yaitu menjadi saksi Kristus. Sadar akan kepastian yang belum terjadi, artinya jangan sampai kita lupa, bingung apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan hidup tidak tertib dengan tidak mengerjakan apapun. Sebaliknya, menjadi sibuk tak menentu. Berjaga-jaga akan ketakutan. Artinya jika Allah sudah jelas berbicara, kita harus ikut menderita segera. Kemudian berjaga-jaga dari rasa puas diri. Janganlah hanya menjadi menuruti hawa nafsu. Kemudian yang perlu diperhatikan,
keinginan tahuan berlebihan. Kita mencari sejauh yang tercantum dalam firman Allah. Ada banyak hal yang tidak dikatakan Allah, seperti hal-hal di masa depan. Oleh karena itu, kita fokus kepada tanggung jawab masa ini, yaitu menjadi saksi Kristus. Kemudian kita masuk dalam eskatologi 2, yaitu membahas mengenai nasib pribadi atau kematian fisik, kekekalan jiwa, dan keadaan antara. Kematian fisik artinya perpisahan antara jiwa dan bagian tubuh manusia. Kemudian kematian rohani, kondisi orang tidak percaya yang karena dosa maka ia terpisah dari Allah. Kemudian kematian fisik. Kematian fisik itu terdiri dari kematian kekal atau kematian maut. Nasib orang tidak percaya dalam keterpisahan dari Allah dan hidupnya. Kematian praktikal. Orang percaya mati terhadap dosa. Ini bisa kita baca dalam Roma 6 ayat 6 sampai 7 dan ayat 11. Orang percaya hidup dalam dosa, dosa yang tidak terampuni atau terpisah dari roh dan jiwa dengan Allah. Kemudian natur dari kematian fisik. Dari sudut pandang kematian fisik, ada sudut pandang fisik, yaitu kehidupan jasmani. Ada natur dari kematian fisik, yaitu sudut pandang metafisik. Kematian fisik membawa manusia berada antara jiwa dan tubuh. Penyebab kematian fisik karena sebab alami atau tidak alami. Sebab moral kejahatan, sebab Tuhan yang memberi. Kepentingan kematian fisik. 1. Kepentingan bagi umat manusia secara umum. Bagian dari ditetapkan untuk mati bagi manusia. Berlawanan dengan aturan Allah karena ia adalah maut Allah. Di tangan iblis, ini adalah sumber kejahatan. Kepentingan bagi orang tidak percaya adalah kehilangan kematian yang besar. Jalan maut dari kejahatan hidup, jalan kematian ke penghakiman ilahi. Kepentingan bagi orang percaya, perwahyuan perjanjian lama. 1. Terhadap kebangkitan. Kubur ditakuti karena keterbatasan wahyu dan pemahaman akan kebangkitan. Walau ada bukti harapan akan berkat setelah kematian, transisi dari kematian ke kebangkitan tubuh tidak sepenuhnya dimengerti mereka. Kemudian perwahyuan perjanjian lama. Tujuan penebusan Allah, kubur ditakuti karena wahyu yang memusnahkan akan rencana Allah dalam mengalahkan iblis. Mengapa wahyu terbatas? Karena melalui Yesus, kehidupan dan kekekalan diungkapkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Perwahyuan perjanjian baru. Ketakutan akan kematian menjadi hilang karena kita diberi roh yang dihidupkan dari pengaruhnya. Karena hal itu tidak akan memisahkan hubungan kita dengan Kristus. Perwahyuan perjanjian baru, ketakutan akan kematian menjadi hilang karena
pengaruhnya hanya menyelamatkan. Kristus telah mengalahkan ajaran sesat, menggantikan dengan ajaran kebenaran. Membebaskan kita dari rasa takut akan kematian. Meyakinkan kita akan kebinasaan atas musuh terakhir. Dengan Yesus di kayu salib menjadi penebus bagi kita, Ia menyelamatkan kita dari kutuk hukum Taurat. Perwahyuan Perjanjian Baru, kepentingan kematian dijelaskan Allah dalam beberapa kasus pendisiplinan atau tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 32. Kekekalan jiwa. Bagi orang tidak percaya, kekekalan disebut keterusan hidup sadar dari bagian imaterial manusia setelah kematiannya. Pengalaman sadar akan berkata atau hukuman dalam kekekalan. Bukti Alkitab mengenai kekekalan jiwa. Keterusan kehidupan sadar dari bagian imaterial manusia setelah kematian. Pengamanan sadar akan berkata atau hukuman dalam kekekalan. Keadaan antara atau error mengenai keadaan. Penyucian dalam waktu yang tidak ditentukan sebelum mengalami visi indah Allah. Sampai saat kebangkitan Kristus. Yang meninggal namun belum dibaptis, mereka tidak akan mengalami nikmat surga karena dosa mula-mula belum dihapuskan melalui baptisan, dan mereka juga tidak akan dihukum dalam neraka. Secara jelas menyatakan keadaan bagi orang tidak percaya ditentukan saat kematiannya. Menurut saksi Yahova dan Seventh-day Adventist, saat mati, jiwa terus eksis secara individu, namun berada dalam keadaan istirahat, tidak sadar. Ada banyak ayat yang mengatakan kematian itu seperti tidur. Misalnya, Daniel 12 ayat 2, Matius 9 ayat 24, Markus 5 ayat 39. Namun hal itu tidak berarti sebelum tiba waktu kebangkitan, maka manusia itu, tubuh dan jiwanya berada dalam keadaan tidak sadar. Kebangkitan terjadi bagi tubuh dan bukan jiwa, karena tubuhlah yang rusak dan butuh dipulihkan dari dan dibangkitkan. Periode setelah kematian sebelum kebangkitan adalah keadaan sadar. Penolakan akan eksistensi sadar dari orang tidak percaya setelah kematian, karena setelah mereka mati, mereka secara langsung berhenti eksis sebagai suatu individu. Namun menurut Alkitab, dua ciptaan yang paling jahat, binatang atau antikristus dan nabi palsu, akan mengalami siksaan dalam maut api tanpa pernah berhenti eksis. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Salam.